Lepaskan aku. Berhenti, lepaskan dia segera. Apakah kamu pikir ini film? 1 lawan 10. Pukul dia sampai mati. Bisakah kamu berjalan? Gendong aku. Kamu adalah anjing suruhan keluarga Ye kan? Aku Duan Kyuksu akan mengingat masalah ini. Keluarga Duan. Keluarga Duan kepala dari 3 keluarga besar. Apa yang kamu berutang padaku harus dibayar. Membayar tentu saja aku akan membayarnya. Berapa yang harus dibayar? Terlalu sedikit. Itu cukup banyak. Itu puluhan ribu. Gaji sebulan hanya 2.005. Sekarang sudah lunas sementara. Anda adalah Lee Siu kan? Kenapa kamu menyelamatkanku? Apa kamu tidak takut akan balasan dari orang-orang itu? Apakah aku takut? Anggap saja aku takut. Tetapi yang lebih aku takuti adalah jika hal semacam ini terjadi lagi, dan tidak ada yang campur tangan, maka dunia ini terlalu dingin. Kamu benar-benar orang yang menarik. Kita semua adalah buruh yang sengsara. Mengapa harus begitu sopan? Bagaimana kita tidak bisa sengsara? 2.005 sebulan. Dan masih harus bekerja keras seperti sapi atau kuda untuk orang lain. Dan gajimu ditahan selama 3 bulan. 3 bulan 9 hari. Baiklah, turunkan saja aku di sini. Tempat ini berada di antah berantah. Bagaimana kamu akan kembali? Suanwu. Nona Suanwu terlambat menyelamatkanmu. Mohon maafkan aku. Nona, Anda pasti terkejut. Nona, Kurang ajar. Apa statusmu? Beraninya kau menodai Nona kami. Cepat turunkan Nona. Kamu yang lancang. Suanwu. Jika bukan karena Lee Siu, aku pasti sudah lama mati di pinggir jalan. Sekelompok orang tak berguna yang tidak kompeten. Jati ini dermawan kami. Mohon terima hormat Suanwu. orang bodoh tidak bersalah bukan apa-apa. Pemimpinnya dipanggil Kakak Ho. Mereka adalah anjing peliharaan keluarga Ye. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir Nona muda. Suanwu pasti akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Sepertinya, kata-kata mabukmu bukanlah omong kosong. Termasuk ungkapan itu. Mesum. Lee Siu. Apakah kamu mau bekerja untukku? Lupakan saja. Aku tidak menyelamatkanmu karena alasan ini. Baiklah. Kalau begitu, jika kamu merindukanku, datanglah ke toko Baojun 4 detik dan temui aku. Aku magang di sana. Dermawan ini adalah token kelahiran kembali. Ini diberikan oleh Nona muda. Souvenir macam apa ini? Kurasa begitu. Ini sangat berharga. Jeti mohon simpan baik-baik. Melindungi Nona muda pada dasarnya adalah tugasku. Oleh karena itu, secara pribadi aku berutang budi padamu. Jika kau memiliki kebutuhan, Suanwu pasti akan melewati api dan air. Lee Siu, sudah waktunya membayar biaya. Bukankah aku baru saja membayar 20.000? Kakak Wang. Situasinya telah berubah. Berdasarkan kecepatan memburuknya kondisi adikmu, operasi segera diperlukan. Berapa banyak uang lagi yang harus kubayar? Tidak banyak. 2 juta. Apa? Kenapa uangnya sebanyak ini? Sebelumnya kau jelas-jelas bilang itu 500.000. Lepaskan. Ini adalah Rolex. Kamu sudah mengotorinya. Kamu buru bau. Bisakah kamu membayar untuk itu? Kau menaikkan harga seenaknya. Berhenti berteriak. Ini rumah sakit. Jika kamu tidak bisa membayar uangnya, maka jangan tinggal. Beritahu adikmu. Untuk menunggu kematian. Petani bau yang keluar untuk bekerja. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun. $2 juta. Kemana aku harus pergi?
untuk mengumpulkan 2 juta. Aku tak akan pernah bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Li Xiu, Bing Xiaomei putri Bing Tua. kau memang ada di sini. Bing Xiaomei. Apa? Apakah kau terkejut? Ada yang salah. Kau sudah menjadi cukup mampu. Demi seorang wanita yang bahkan tidak kau kenal. Kau menghancurkan tokoku, dan bahkan berani memukul ayahku. Siapa yang memberimu keberanian? Sebaiknya kau tanyakan, apa sebenarnya yang dilakukan Bing Tua? Dan kau berani melawan. Aku tidak memukul wanita. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya emosi. Kakak Li Xiu, kau berbicara dengan siapa? Bukan apa-apa, kau tetap di dalam dan istirahat yang baik. Apa yang kau tatap? Apa? Kau mau memukulku? Silakan coba pukul aku. Kau hanyalah pekerja upahan rendahan. Jika aku memukulmu, itu akan menjadi keberuntunganmu. Tahanlah. Kau sudah membalas dendammu. Enyahlah. Aku tidak mau ada urusan apapun dengan kalian semua. Masalah ini belum selesai. Tamparan hari ini hanyalah bunganya. Kakak Wang, mulai sekarang, aku harus merepotkanmu lagi. Jangan khawatir sayang. Aku akan menjaga pasangan kakak beradik itu dengan baik. Kau baik-baik saja. Mengapa wajahmu terlihat pucat sekali? Aku baik-baik saja, Kak. Kau akan bisa menjalani operasi dalam beberapa hari. Setelah kau sembuh, kita akan keluar dari rumah sakit. Aku akan mensponsorimu untuk kembali kuliah. Aku tahu kau yang paling bisa diandalkan. Duan Kyuksul. Bisakah kau benar-benar membantuku? Halo ayah. Apa yang kamu katakan? Keluarga Liao ingin melamar ke keluarga Duan kita. Dan mereka ingin aku menikah dengannya. Itu tidak mungkin. Apa kamu tidak tahu Liao Fan? Orang macam apa dia? Dia hanyalah seorang bajingan. Cukup berhenti bicara. Aku tidak akan menikah dengannya. Nona Tuan Li sudah tiba. Baik Suanwu. Kamu boleh mundur dulu. Li Xiu. Merindukanku secepat ini. Kyuksul. Kau adalah orang yang sedang magang di dealer 4S ini. Benar sekali. Aku magang di sini sebagai presiden. Kyuksul. Bisakah kau membantuku? Bantuan apa? Bisakah kau meminjamiku 2 juta untuk keadaan darurat? Jangan khawatir. Aku pasti akan membayarmu kembali. 2 juta. Itu bukan jumlah yang kecil. Kyuksul, sebutkan syaratmu. Aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Benarkah? Kondisi apapun, boleh. Aku bisa meminjamkannya padamu. Tapi, kamu harus menyetujui satu syarat. Syarat apa? Menikahlah denganku. Apa? Pernikahan? Duan Kyuksul, apa kau bercanda? Kita baru bertemu sekali, dan kau ingin menikahiku. Li Xiu, jangan terlalu memikirkannya. Maksudku adalah untuk pura-pura menikahimu. Pernikahan palsu. Situasinya begini. Maksudmu? Kau ingin aku berpura-pura menjadi suamimu dan bertindak sebagai perisaimu. Tepat sekali. Bukankah kau memintaku untuk menipu orang? Tidak mungkin. Pendidikan yang kuterima tidak mengizinkanku melakukan ini. Selain 2 juta yang aku janjikan untuk kupinjamkan padamu, aku juga akan membayarmu setiap bulan. Gaji sebesar 100.000 yuan. Setuju. Bos, tolong beritahu aku bagaimana harus bertindak. Kamu urus urusanmu sendiri dulu. Lalu cari waktu untuk pulang bersamaku. Baiklah. Cepat pergi. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa yang kita lakukan? Kau telah menunda pembayaran biaya medis. Aku menghentikan perawatan atas nama rumah sakit. Usir mereka. Pergi-pergi. Hentikan. Kau baik-baik saja. Apa maksudmu? Kau telah menunda pembayaran biaya medis dan masih menolak untuk pergi. Apa kau benar-benar berpikir rumah sakit ini adalah organisasi amal? Bukankah apa yang kau lakukan ini agak keterlaluan? Apa aku bilang aku tidak akan membayar uangnya? Bayar biayanya.
Kau mau bayar pakai apa? Li Xiu, kau hanyalah seorang pekerja rendahan. Pernahkah kau melihat 2 juta? Ding Xiaomei. Apa yang kau lakukan di sini? Kau merencanakan semua ini. Jetty, kenapa kalau pernah? Kakak Wang. Kau tidak perlu membuang kata-kata untuk sampah ini. Dia jelas tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Kenapa kita tidak langsung mengusir mereka? Li Xiu, orang miskin seharusnya tidak menderita penyakit orang kaya ini. Hidup yang murahan hanyalah hidup yang murahan. Orang sepertimu tidak berharga. Siapa yang kau sebut tidak berguna? Apa aku bilang aku tidak mampu membayar biaya medis? Ini 2 juta. Kau hanya asal mengeluarkan kartu dan berharap aku percaya ada 2 juta di dalamnya. Kenapa kau tidak melihat dirimu baik-baik? Berdasarkan penampilanmu yang miskin, kau bisa menghasilkan 2 juta. Kalau kau tidak percaya padaku, ambil kartu ini dan periksa. Aku akan membuatnya mengerti dengan jelas konsekuensinya hari ini. Seseorang. Pergi periksa kartunya. Ya. Kakak Wang, apakah kau benar-benar percaya omong kosongnya? Dia hanyalah seorang pekerja rendahan. Dia tidak akan menghasilkan 2 juta seumur hidupnya. Orang-orang keji hanya berpura-pura. Orang miskin menolak menerima nasib mereka. Kalau begitu biarkan dia belajar. Apa artinya mengetahui tempatnya? Kakak Wang, di kartu itu benar-benar ada 2 juta. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dasar bodoh sombong. Sekarang bisakah kau melakukan operasi untuk Xiaoling? Li Xiu, bahkan jika kau mengumpulkan 2 juta, operasi itu tetap tidak bisa dilakukan. Apa maksudmu? Kau sudah terlalu lama menunda pembayaran biaya medis. Risiko operasi telah meningkat. Jika kami mengatur operasinya, kau perlu membayar deposit tambahan 1 juta. Ini pemerasan terang-terangan. Dasar pekerja rendahan. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya mengikuti aturan dan peraturan. Jika kau tidak punya uang kau bisanya. Aku tidak memohon padamu. Kakak Li Xiu, saya tidak akan mendapatkan perawatan itu. Ayo pulang. Xiaoling, jangan khawatir. Aku akan memastikan kau sembuh. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Halo. Kyuksul, aku ingin meminjam 1 juta lagi darimu. Rumah sakit Mengsu tiba-tiba menambahkan 1 juta lagi sebelum mereka bisa melakukan operasi pada Xiaoling. Li Xiu, dasar orang miskin. Bahkan jika kau berhasil meminjam uang itu, apa gunanya? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Kakak Wang adalah wakil presiden rumah sakit Mingzu. Selama dia tidak memberikan perintah, tidak ada yang bisa melakukan operasi untukmu. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa yang kami inginkan? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau berlutut sekarang, bersujud padaku dan mengakui kesalahanmu, mungkin aku bisa meminta kakak Wang untuk berbelas kasih. Kakak Wang, bukankah kau setuju? Benar sekali. Dasar pekerja rendahan. Kau menyinggung kekasih kecilku. Cepat berlutut. Dan minta maaf. Kakakmu sekarat dengan cepat. Xiaoling, kau baik-baik saja. Li Xiu, kenapa kau tidak berlutut di hadapanku sekarang juga? Apakah kau benar-benar ingin adikmu mati? Kalau begitu lupakan saja. Kakak Wang, mereka tidak menginginkan operasi itu lagi. Jika mereka ingin mati mereka harus mati jauh-jauh. Jangan mati di rumah sakit. Mengotori rumah sakit, itu membawa sial. Penjaga, usir mereka keluar. Pergi. Baiklah. Aku setuju. Aku setuju. Tapi kau harus menjamin bahwa kau akan menyembuhkan Xiaoling. Sudah mengerti. Terlambat. Sayangku sangat tidak senang. Sampah sepertimu. Membuang-buang sumber daya hanya dengan hidup. Cepatlah mati. Kau akan melakukan operasi ini atau tidak? Li Xiu, dasar pekerja kasar. Apa kau benar-benar berniat memukul seseorang? Kurasa kau ingin adikmu mati. Li Xiu, beraninya kau membuat masalah di rumah sakit Mingsu. Penjaga, pukuli dia sampai mati. Hentikan. Siapa itu? Beraninya seseorang menerobos masuk ke rumah sakit Mingsu. Keamanan. Usir dia. Tuan Xuanwu, kenapa Anda datang? Xuanwu ada di sini. Memangnya kenapa kalau dia ada di sini? Tidak peduli seberapa kuat keluarga Duanmu. Bisakah kau mencampuri urusan rumah sakit Mingzuko? Tuan Li, rumah sakit Mingzu telah berhasil diakuisisi. Akuisisi apa yang berhasil? Kau pasti salah. Akuisisi grup Duen. Kontrak akuisisi untuk rumah sakit Mingzu. Tuan Li sekarang sudah ketua baru rumah sakit Mingzu.
Bagaimana mungkin? Kau pasti keliru. Li Xiu ini hanyalah pekerja migran. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua kita? Kurang ajar. Kau punya nyali besar. Berani-beraninya memfitnah Tuan Li. Kakak Wang, apakah kau baik-baik saja? Dasar bajingan. Kau telah menghancurkanku. Li, kakak Li, ini semua salahku. Aku buta dan bodoh. Aku menyinggungmu. Barusan. Bukankah kau cukup sombong? Kalian. Bukankah kau menyuruhku berlutut dan meminta maaf? Kakak Li. Tuan Li, aku salah. Aku buta dan bodoh. Aku akan mengatur operasi untuk kakakmu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tuan Li, bagaimana Anda berencana menangani orang-orang ini? Xuan Wu. Aku serahkan orang-orang ini padamu. Ingat. Aku ingin makan ginjal sekarang. Bawahan Anda mengerti. Kakak Li ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua ulah bajingan Ding Xiaomei. Dia mencelakaiku. Dia mencelakaiku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Bawa mereka pergi. Tuan Xuan Wu. Kakak Li. Kakak Li, aku salah. Xuan Wu. Segera atur dokter untuk melakukan operasi pada adikku. Ya. Xiaoling. Kau pasti akan baik-baik saja. Li Xiu. Semuanya sudah diselesaikan. Terima kasih kali ini. Namun biaya ini agak terlalu besar. Hanya rumah sakit Minsu kecil. Tidak akan memakan banyak biaya. Kamu hanya perlu menjalankan tugasmu dengan baik. Masuk ke mobil. Kita mau kemana? Ke rumahku. Paman Duan. Selama kau setuju menikahkan Kyuk Sue denganku, Liao Fan, tuan muda tertua keluarga Liao. proyek grup Tianpon pasti tidak akan bermasalah. Keluarga Liao kami pasti akan memberikan bantuan yang kuat. Duan Shenting, ayah Duan Kyuk Sue. Bagus. Dengan janji keponakanku ini, aku bisa tenang. Ketika Kyuk Sue kembali, aku akan segera bicara dengannya soal pernikahan. Kyuk Sue, kau kembali. Dari mana datangnya buruh bau ini? Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Segera keluar dari sini. Liao Fan, apa kamu tidak terlalu sombong? Lihat baik-baik. Ini bukan tempat keluarga Liao, tapi keluarga Duan. Masalah yang menyangkut keluarga Duan kami. Sepertinya kamu belum berhak ikut campur. Kyuk Sue, bukankah aku juga memikirkanmu? Kau bilang buruh bau ini sangat kotor. Jika dia mengotori tempat ini, bisakah dia mampu mengganti rugi? Lagi pula, ini bukan tempat dia seharusnya berada. Tuan muda Liao, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pertama, Li Xiu tidak kotor. Dia tidak akan mengotori lantai. Kedua, dia adalah suamiku. Ini adalah rumahnya sejak awal. Dia lebih berhak berada di sini daripada kamu. Apel, kau bilang pekerja rendahan ini adalah suamimu. Kyuk Sue, kau tidak bercanda kan? Kyuk Sue, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan kau menikah? Aku kembali hari ini, khusus untuk memberitahumu. Aku sudah menikah. Dan orang yang kunikahi adalah Li Xiu. Apel, Paman Duan, aku yakin Kyuk Sue hanya main-main. Benar kan? Apa aku terlihat seperti sedang main-main denganmu? Nah, aku tahu kau adalah aktor yang disewa Kyuk Sue. Misimu sudah selesai sekarang. Ambil uangnya dan segera pergi. Liao Fan, tunjukkan rasa hormat padaku. Aku memberitahumu, jika kamu berani tidak menghormati suamiku lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Ini keterlaluan. Kyuk Sue, omong kosong macam apa ini? Lihatlah pekerja rendahan ini. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tuan muda Liao? Aku perintahkan kau, ceraikan dia segera, dan kemudian dengan patuh, menikah dengan keluarga Liao untukku. Tidak mungkin. Ayah sudah kubilang, aku tidak akan menikahi Liao Fan. Paman Duan, menurutku, pasti pekerja rendahan ini yang menyihir Kyuk Sue. Harus begitu. Bocah, saya sarankan kamu bersikap masuk akal. Kamu harus segera meninggalkan Kyuk Sue sendiri. Tidakkah kamu melihat statusmu sendiri? Apakah kamu pantas menjadi menantu keluarga Duanku? Apa yang terjadi? Semua teriakan dan keributan ini Duan Tianfu, kakek Duan Kyuk Sue. sungguh tidak senonoh. Kakek, Salam tetua Duan. Ayah, akhirnya kamu datang. Ayah, lihat Kyuk Sue.
Dia mengabaikan tuan muda seperti Liao, seorang pemuda berbakat seperti dia, dan bersikeras mencari pekerja rendahan untuk dijadikan suaminya. Situasi macam apa ini? Kamu harus mendidiknya dengan benar. Kakek. Aku punya hak untuk memilih pasanganku. Siapapun yang ingin kunikahi, aku akan menikahinya. Saya setuju dengan pernikahan ini. Apa? Tidakkah kau membuat kesalahan? Anak ini hanyalah pekerja rendahan. Seorang miskin. Bagaimana mungkin dia pantas untuk Kyuksue? Keluarga Liao adalah keluarga terkemuka di Tanchang ini. Andai saja Kyuksue menikahi tuan muda Liao, kita bisa mengamankan proyek grup Tianpan. Kapan keluarga Duan kita jatuh begitu rendah, sehingga kita membutuhkan sebuah proyek dan harus menjual kebahagiaan Kyuksu demi itu? Ayah, bukan itu maksudku. Aku hanya... Selama Kyuksu menyukainya sendiri, saya setuju. Apakah kau yakin ingin menentang keluarga Liaoku hanya karena seorang pekerja rendahan? Kurang ajar. Apa yang memberimu hak untuk berbicara padaku seperti itu? Suruh Liao Dongsen datang ke sini sendiri. Itu baru benar. Baiklah. Sangat bagus. Aku harap kau tidak akan menyesali ini. Ayah kamu benar-benar sudah kehilangan akal. Tuan muda Liao, Tuan muda Liao. Tunggu sebentar, Tuan muda Liao. Kakek. Kakak benar-benar setuju. Anak muda, apakah kau tidak mengenaliku? Tuan tua, jadi kau adalah kepala keluarga Duan. Kakek. Li Xiu. Kalian berdua saling kenal? Situasinya seperti ini. Biar ku beritahu tentang orang tua ini. Kamu jelas tidak boleh menyentuh orang tua ini. Siapapun yang menyentuhnya harus membayar uangnya. Dia pasti mencoba memeras uang. Anak muda. Tuan tua kau baik-baik saja. Tampan. Hati-hati, dia mungkin memerasmu. Halo 12 Nong. Seseorang pingsan di sini. Jika anak muda ini tidak menyelamatkan hidupku, mungkin aku orang tua ini akan benar-benar mati. Li Xiu. Terima kasih sudah menyelamatkan kakakku. Bukan apa-apa. Hanya bantuan kecil. Ini berbeda. Begitu banyak orang lewat sebelumnya. Hanya kau yang maju untuk menyelamatkanku. Ini menunjukkan bahwa kau berhati hangat dan baik. Dan orang yang berani. Aku mempercayakan Kyuksue padamu. Aku merasa tenang. Li Xiu, kau harus berusaha. Cobalah agar aku cepat menggendong cicit yang besar dan gemuk. Kakek omong kosong, apa yang kakek bicarakan? Jangan malu, jangan malu. Li Xiu, jangan pulang malam ini. Kau dan Kyuksue akan berbagi satu kamar. Apa? Apa? Sialan. Duan Kyuksue rubah betina ini. Dia benar-benar menolak kebaikanku. Aku pasti harus menyelesaikan masalah ini. Tuan muda Liao, bisakah kita benar-benar melakukan ini? Lakukan saja seperti ini. Halo. Apakah itu kakak Lon? Aku Liao Fan. Ya. Aku ingin meminta bantuanmu. Jangan khawatir, uang bukan masalah. Duan Kyuksue, kau tidak akan lolos dari genggamanku. Baiklah. Kau akan tidur di sini malam ini. Kau tak akan mengikuti saran tuan tua Duan kan? Apa? Kau tidak mau? Mungkinkah? Aku tidak cantik. Kyuksue, bukan itu maksudku. Baiklah, aku hanya bercanda denganmu. Mana mungkin aku membiarkanmu tidur di sini. Ini hanya untuk menenangkan kakakku. Jika kau berani menyentuhku, hati-hati, aku akan mengebirungmu.
sangat putih, sangat besar. Apakah ini terlihat bagus? Terlihat bagus. Kemarin kau jelas gelisar dalam tidurmu, dan terus mendorongku. Hampir mendorongku jatuh dari tempat tidur. Siapa suruh kau mengambil keuntungan dariku? Suamu. Aku akan mengurusmu nanti. Suanu, ada apa? Nona muda, proyek perusahaan telah mengalami sedikit masalah pendanaan. Apa? Tunggu aku sampai di perusahaan, lalu kita bicara. Kyuksul. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini gara-gara penagih utang grup Sentian kan? Mereka menahan pembayaran barang kita. Kali ini, mereka mundur di saat terakhir, membuat proyek kita kekurangan dana. Lalu mengapa kau tidak langsung pergi dan menuntutnya kembali? Grup Sentian punya koneksi di tempat tinggi. Keluarga Duan kita tidak bisa menghadapi mereka. Baiklah, aku harus pergi menangani masalah ini. Kalau begitu, apakah kau butuh bantuanku? Bantuan apa yang bisa kau tawarkan? Grup Sentian ini tidak mudah untuk dihadapi. Itu mungkin tidak benar. Selain itu, ada kekuatan dalam jumlah. Bagaimana jika aku bisa mengatasinya? Baiklah, karena kau tidak punya pekerjaan yang lebih baik. Coba saja. Tapi ini pada dasarnya tidak mungkin. Aku pergi sekarang, sampai jumpa. Grup Sentian. Davey, seorang manajer di grup Sentian. Kakak Davey, tolong jangan lakukan ini. Tolong hargai dirimu sendiri. Saya hanya di sini untuk menemani tamu minum. Adik kecil, jangan malu-malu. Susan, seorang karyawan klub malam. Jika kamu melayani kakakmu dengan baik, akan ada banyak keuntungan untukmu. Kakak Fei ini tidak dapat diterima. Jika Anda melanjutkan, saya akan meminta bantuan. Kalian semua di sini menjual diri. Mengapa berpura-pura suci? Saudara-saudara, pegang dia untukku. Aku akan memaksakan diriku padanya hari ini. Lepaskan saya, lepaskan. Tolong. Berhenti. Kakak, selamatkan saya. Siapa kamu? Beraninya kamu merusak kesenanganku. Apakah kamu mencari mati? Kau adalah manajer grup Sentian. Davey. Mengetahui identitasku, kamu masih berani datang ke sini. Bocah, kamu punya banyak nyali. Sedangkan aku terlahir dengan keberanian besar. Lepaskan gadis ini, dan biarkan kita berdua bicara. Apakah kamu mencoba mati? Kalau begitu aku kabulkan permintaanmu. Kamu berani menyentuh orang-orangku. Serang. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Sekarang bisakah kita bicara? Bocah, kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa bosku? Siapa? Bosku tidak lain adalah ketua grup Sentian saat ini, Leilon. Apakah kamu takut sekarang? Jika kamu takut, maka berlututlah dengan patuh di hadapanku. Bersujud dan akui kesal EIMU. Kalau tidak, ketika bosku tiba, kamu pasti akan mati. Dia adalah orang yang tepat yang kucari. Suruh dia datang ke sini. Bocah, kamu luar biasa sombong. Tunggu saja. Ayo pergi. Kakak, mungkin kita harus pergi sekarang. Saya dengar Leilong adalah pria kejam yang membunuh tanpa berkedip. Geng-geng di sekitar sini, semuanya adalah bawahannya. Tidak masalah. Jika kau takut, kau bisa pergi duluan. Leilong. Kakak, itu bocah itu, yang tidak hanya memukuli saudara-saudara kita, dan bahkan mencemuhmu. Apa yang dia katakan? Dia bilang, kamu adalah sampah, dan juga bilang kamu tidak layak dilawan. Dan ingin kamu berlutut, dan memanggilnya kakak. Bocah, kamu anak buah siapa? Sampai begitu sombongnya. Menyebabkan masalah di sini. Tidakkah kamu tahu ini adalah wilayah Leilong? Kakak Long tidak seperti itu. Davey yang mencoba menodai saya. Pemuda ini hanya turun tangan untuk membantu. Davey, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kakak, jangan dengarkan wanita ini berbicara omong kosong. Kami sama sekali tidak melakukan hal seperti itu. Aku memperingatkanmu, jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Saya tidak berbicara omong kosong. Tidak ada gadis yang akan bercanda tentang reputasinya sendiri. Kakak Long, jika Anda tidak percaya pada saya, ada pengawasan di ruang pribadi. Anda bisa pergi memeriksanya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Bukan apa-apa, Kak Long. Kak Long, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku mohon tolong maafkan aku. Seekor macan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Tidakkah kamu tahu sekarang bahwa kita bukan lagi anggota triad? Aku tahu, kita adalah pengusaha.
Bagaimana aku bisa berakhir dengan bawahan sepertimu? Cepat keluar dan tunggu aku. Keluar. Saya minta maaf. Saya Leilon. Telah gagal mendisiplinkan staf saya dan menyebabkan Anda kesulitan. Kakak Long masih yang paling bijaksana. Namun ini masalah lain, menghancurkan tempat usahaku dan memukul saudaraku. Kali ini, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kakak Long, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Aku Leilong, masih sosok terpandang di dunia bawah. Jika orang lain tahu nanti bahwa tempat usahaku dihancurkan, dan adikku dipukuli, tanpa aku mendapatkan penyelesaian, bagaimana aku bisa terus beroperasi? Lalu bagaimana rencanamu menyelesaikan ini? Karena kau memukul adikku, berlutut, dan sembah sujud 3 kali dengan lantang, untuk meminta maaf. Mustahil. Aku Li Xiu, tidak berlutut kepada langit maupun bumi. Tidak ada yang bisa membuatku berlutut. Aku tahu kau jago berkelahi bocah. Apa gunanya jago berkelahi? Ini wilayahku, aku punya ratusan bawahan di belakangku. Bisakah kau melawan mereka semua? Daripada hidup dalam aib, aku lebih memilih berjuang demi martabatku. Jika kau punya nyali biarkan mereka semua datang sekaligus. Aku Li Xin takut apa sih? Kak Long, bocah ini terlalu sombong. Aku akan maju untuk memukulnya sekarang juga. Kak Long hentikan buang-buang kata. Biarkan dia melihat betapa kuatnya kita. Lupakan saja kau boleh pergi. Kak Long kau tidak bisa membiarkannya pergi. Diam. Kakak Long aku tidak pergi. Hari ini aku mewakili grup Duan untuk mendiskusikan pinjaman proyek denganmu. Bocah ini sudah kelewatan dan meminta lebih dari yang diberikan. Aku ingin maju dan menjatuhkannya sekarang juga. Bocah kau sangat berani. Apa kau pikir aku benar-benar tidak punya cara untuk menghadapimu? Bernegosiasi denganku di sini. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Kau tidak akan mengambil uang ini. Mengingat kemampuanmu, uang sekecil ini tak berarti bagimu. Atau apakah kau mencoba melanggar aturan main? Jika grup Duan kami merilis berita bahwa kau gagal membayar utangmu, reputasimu mungkin akan sedikit terpengaruh. Bocah apa kau mengancamku? Tidak Kakak Long, bukan itu maksudku. Aku hanya mengingatkanmu dengan ramah. Jangan kehilangan gambaran besar demi keuntungan kecil. Benar, aku bisa memberimu uang ini. Tapi jika kau mengambil 500 juta dariku, itu tidak semudah itu. Apa yang ingin kau lakukan? Kalau begitu tentu saja kita selesaikan dengan tindakan. Tunggu, ini urusan laki-laki wanita, minggir dulu. Kakak Long apa maksudmu dengan ini? Kita semua adalah pengusaha. Kita tidak bicara tentang perkelahian dan pembunuhan. Jika ada apa-apa kita selesaikan di meja minum. Jika kau bisa membuatku tumbang dalam minum, pinjaman itu tidak akan menjadi masalah. Jika kau tidak bisa melakukannya, segerainya. Kakak Long, kalau begitu sudah beres. Ayo aku akan menenggak ini dulu. Saudara, itu terus terang. Ayo saudara-saudara paksa dia minum sampai dia tumbang. Ya. Minum kakak besar. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak sanggup. Minum. Ayo minum. Ayo. Minum-minum kakak. Ayo terus minum, jangan curang. Saudara Li Xiu. Aku tidak menyangka. Kau bisa minum sebanyak ini. Semua orangku ini tidak bisa mengalahkanmu sendirian dalam minum. Kak Long, mungkin aku minum terlalu banyak tadi. Dan sudah terbiasa. Aku sudah memutuskan kau adalah saudaraku sekarang. Mengenai pinjaman itu, aku akan segera mengatur seseorang untuk mentransfernya kepadamu. Terima kasih Kak Long. Mari Kak Long. Biar aku bersulang lagi untukmu. Li Xiu, bagaimana mungkin kau benar-benar datang sendirian menemui Leilong? Apa kau mencoba bunuh diri? Kyuksul. Masalah pinjaman itu. Kenapa kau minum begitu banyak alkohol? Lupakan saja, syukurlah kau baik-baik saja. Kita bisa bicara tentang pembayaran itu nanti. Kyuksul. Pinjaman itu. Aku sudah mendapatkannya. Kenapa kau bicara omong kosong saat mabuk? Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Aku mendapatkannya. Ayo pergi. Pelan-pelan.
Demi pinjaman proyek. Apakah sepadan mempertaruhkan nyawamu seperti ini? Kamu adalah istriku. Tentu saja aku harus membantumu. Selain itu, kamu sudah sering membantuku sebelumnya. Kali ini aku pasti harus membantumu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kita hanya berpura-pura menikah. Kalau ini pernikahan palsu, kenapa kamu begitu khawatir? Kamu tidak jatuh cinta padaku kan? Aku tidak peduli padamu. Ingat untuk minum sup reda mabuk. Kyuksue, bagaimana Anda mengelola perusahaan? Bagaimana bisa ada kesalahan sebesar itu? Jika pembayaran untuk barang dari grup Shengtian ini tidak dapat dipulihkan, apakah kamu tahu betapa besar kerugian kita nantinya? Ayah, aku sudah berusaha mencari solusi. Solusi? Bagaimana Anda akan menyelesaikannya? Apakah kamu pikir uang dari grup Shengtian semudah itukah mendapatkannya kembali? Selain itu pinjaman ini terkait dengan kemajuan proyek selanjutnya grup Duan kita. Jika ada penundaan, tahukah kamu betapa besar kerugiannya bagi grup Duan kita? Berapa banyak kerusakan yang terjadi? Ayah, karena kakak sudah menyerahkan perusahaan kepadaku, aku pasti akan menanganinya dengan benar. Ayah tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku ini ayahmu. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Aku sudah menghubungi Tuan Muda Liao. Dia juga berjanji akan membantu kita menyelesaikannya. Namun dia punya satu syarat prasyarat. Syarat apa? Kamu harus menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Liao. Tuan Duan benar. Kyuksue, selama kau setuju untuk menceraikan Li Xiu, si tidak berguna itu, dan dengan patuh menikahiku, masalah pinjaman grup Shengtian, aku akan mencari cara untuk membantumu menyelesaikannya. Tidak perlu. Masalah grup Duan kita akan kutangani sendiri. Kyuksue, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Apa salahnya menikah dengan Tuan Muda Liao? Keluarga Liao adalah keluarga terkemuka di Tangcheng kita. Mereka juga bermitra dengan perusahaan internasional, seperti Tianpan. Jika kamu benar-benar bisa menikah dengan Tuan Muda Liao, bagimu, dan bagi grup Duan kita, akan ada manfaat yang sangat besar. Ayah, hentikan pembicaraan ini. Aku sama sekali tidak akan menikahi Liao Fan. Bagaimana bisa kamu nak begitu? Tidak mau mendengarkan nasihat? Apakah kamu benar-benar ingin melihat grup Duan kita menderita kerugian besar? Bisakah kamu menanggung akibatnya? Kyuksue, jangan khawatir. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Lihat betapa Tuan Muda Liao peduli padamu. Pergi bersamanya sekarang juga. Dan dapatkan surat nikahmu. Jangan sampai penundaan menimbulkan komplikasi. Kyuksue, jangan dengarkan mereka. Siapa yang mengizinkan? Kamu pekerja bau masuk. Ini adalah rapat internal grup Duanku. Personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Keluar segera. Lalu bagaimana dia bisa masuk? Kamu ini siapa? Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Tuan Muda Liao? Di mana para penjaga keamanan? Cepat usir pekerja bau ini keluar. Cukup. Semua orang berhenti. Kyuksue, kamu. Ayah, karena kakak menyerahkan perusahaan kepadaku, maka masalah yang berkaitan dengan perusahaan, semuanya harus dikelola olehku. Li Xiu adalah suamiku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Li Xiu, kau benar-benar tidak berguna. Kamu hanya bersembunyi di balik wanita. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu masih berani tetap di sini. Jika aku jadi kau, aku sudah kabur sejak lama. Kau sama sekali tidak berguna. Yang kau lakukan hanyalah menyeret Kyuksue ke bawah. Kau. Siapa bilang aku tidak berguna? Bukankah ini hanya tentang melunasi pinjaman? Apa masalah besarnya? Li Xiu sungguh arogan. Jika kamu benar-benar punya kemampuan, kalau begitu pergilah ke grup Shengtian dan tagih pembayarannya untukku. Kamu pekerja bau. Beraninya kamu menggonggong di sini. Dan aku sudah menghubungi ketua grup Shengtian. Mereka sudah setuju melunasi pembayaran batch ini. Li Xiu, apa kau mencoba membuatku mati karena tertawa? Kau menyombongkan diri tanpa berpikir. Berdasarkan dirimu, apakah kau bahkan pantas mengenal ketua grup Shengtian? Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa meminta Li Long untuk datang sendiri ke grup Duan. Apakah itu benar atau salah? Kamu akan tahu segera. Baiklah, kau mengatakan ini sendiri. Aku ingin melihat. Apakah kau sampah ini bisa memanggil ketua grup Shengtian? Li Xiu, jangan pamer. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan kembali pembayaran barang itu? Lei Long tidak mudah dihadapi. Kyuksue, jangan khawatir. Aku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa kepastian. Masih berbicara keras bahkan saat menghadapi bencana. Aku memberitahumu, jika kau tidak bisa memanggil Lei Long, kau hanya mempermainkan kami. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Halo Kakak Lon. Ini Li Xiu. Aku ingin kamu datang ke grup Duan. Baiklah. Sungguh tindakan yang sok. Apa kau pikir jika kau hanya menelepon secara acak, kami akan mempercayaimu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Apel. Presiden Lei Long benar-benar datang. Mungkinkah sampah ini benar-benar memanggilnya? Ini tidak mungkin.
Bagaimana mungkin dia sepotong sampah bisa mengenal Lei Long? Ini pasti kebetulan. Mungkin dia kebetulan lewat untuk urusan lain. Lagi pula, bahkan jika Lei Long datang, dia mungkin tidak di sini untuk mengembalikan pembayaran barang. Aku juga berpikir begitu. Mulut kalian benar-benar keras kepala. Li Xiu, berhenti menggonggong di sini. Aku menolak untuk percaya kau bisa mendapatkan kembali pembayaran itu. Grup Sheng Tian mengambil uangku. Hampir mustahil mereka mengembalikan pembayaran itu. Mari kita lihat bagaimana sampah ini bersaing denganku. Presiden Duan, bagaimana kabar Anda belakangan ini? Presiden Lei datang langsung maaf tidak menyambut dari jauh. Mohon jangan tersinggung. Presiden Duan Anda terlalu baik. Presiden Lei. Tuan Muda Liao Anda di sini juga. Presiden Lei, datang ke grup Duan kami. Apa tujuan kunjungan Anda? Saya di sini untuk membahas masalah pembayaran barang. Presiden Lei, pembayaran barang yang Anda utang kepada kami sudah tertunda cukup lama sekarang bukan? Bukankah seharusnya itu dibayar sekarang? Jika ini berlarut-larut lebih jauh, saya khawatir itu tidak akan sesuai dengan aturan. Presiden Duan, Anda tahu betapa sulitnya bisnis belakangan ini. Tapi Anda tidak bisa menahan pembayaran barang kami. Kami mengandalkan dana ini untuk perputaran modal. Kalau begitu saya tidak punya pilihan. Saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Li Xiu, apa kau dengar itu? Siapa tadi yang bersumpah? Dia pasti bisa mengambil kembali pembayarannya. Apa yang terburu-buru? Kakak Long bilang dia tidak punya uang. Dia tidak bilang dia tidak akan membayarnya. Anda bilang tak punya uang lalu bagaimana akan membayarnya? Kau bocah masih saja bicara keras. Li Xiu, sepertinya kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Kakak Long, tolong berikan dia akhir yang cepat. Tunggu sebentar. Apakah saya bilang saya tidak akan membayar kembali uangnya? Kakak Long, apa maksudmu dengan itu? Integritas adalah hal yang paling saya hargai, Lei Long. Presiden Duan, meskipun saya tidak punya modal sebanyak ini, saya punya puluhan ton barang di tangan, senilai 600 juta, yang mana persis seperti yang dibutuhkan proyek perusahaan Anda. Presiden Duan, bagaimana kalau saya menggunakan kargo ini sebagai pembayaran utang? Apakah itu bisa? Tentu saja itu berhasil, Presiden Lei. Kami sangat berutang budi kepada Anda kali ini. Kakak Long, bukankah kita sudah sepakat? Bagaimana kamu bisa menarik kata-katamu? Kami memang setuju untuk tidak membayar kembali uangnya kepada grup Duan. Saya juga belum membayar kembali uangnya. Yang saya kembalikan adalah barang. Ada masalah. Saya bahkan belum datang mencari masalah dengan Anda. Dan Anda berani menyuap bawahan saya. Anda hampir membuat saya menjadi bajingan yang tidak bisa dipercaya. Apa niat Anda? Lei Long, kau berani memukulku. Memukulmu memangnya kenapa? Mulai hari ini, Grup Sheng Tian memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Liao. Saya Lei Long gigit bergol dengan orang seperti Anda. Bajingan tercela. Kakak Long, aku salah. Li Fan. Jadi selama ini kau yang bermain di balik layar. Silakan pergi. Grup Duan kami tidak menyambutmu. Kyuxue, dengarkan aku menjelaskan. Keluar. Sialan Li Xiu. Dia berani merusak rencanaku. Aku belum selesai denganmu. Presiden Lei, kami berutang budi besar kepada Anda kali ini. Presiden Duan Anda terlalu baik. Anda harus berterima kasih pada Li Xiu. Dia berusaha keras. Baiklah, saya masih ada urusan. Mari kita minum bersama di lain hari. Li Xiu, apa yang sebenarnya terjadi? Lei Long sepertinya bukan orang yang mudah dibujuk. Tepat sekali. Pada malam aku minum bersama Lei Long. Kami berdua langsung cocok. Tentu saja kesepakatan itu diselesaikan. Aku hanya tidak pernah sempat memberitahumu. Li Xiu, aku tidak menyangka kamu begitu terampil. Aku meremehkanmu. Aku punya banyak kualitas yang lebih mengesankan. Katakan padaku, kamu membantuku dengan bantuan sebesar ini. Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku bisa memenuhi semua permintaanmu sebisa mungkin. Kondisi apapun boleh. Kalau begitu, tidak apa-apa jika aku sedikit berlebihan, Kat. Li Xiu, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Hai, Kyuxu. Kenapa kamu menutup matamu? Kamu tidak berpikir. Aku ingin menciummu, kan? Aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu bisa berhenti membuatku tidur di lantai malam ini? Ini. Tidur di lantai terlalu keras. Tidur. Tidur saja sana. Sebaiknya tidur saja di jalanan.
Wanita ini cukup aneh. Dia baik-baik saja barusan. Kenapa dia tiba-tiba marah? Sialan. Tidak ada hal buruk yang terjadi kan? Kyuksu, kamu baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Tutup pintunya. Aku akan menutupnya. Tutup. Lee Siu. Dasar mesum. Keluar. Keluar. Kyuksu, aku tidak bermaksud melihatmu barusan. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Diam. Jika kamu berani memberitahu siapapun tentang ini, aku akan mematahkan kakimu. Ya, Mengingat bahwa kamu berhasil memulihkan pembayaran untuk grup Sentian, aku sudah mengajukan permohonan kepada kakek dan berencana untuk mengatur agar kamu bekerja di perusahaan. bekerja di perusahaanmu. Gaji yang kita sepakati sebelumnya tetap sama. Selain itu, aku juga akan memberimu 1 juta gaji tahunan. Bagus. Setuju. Bos yang terhormat. Apa perintah Anda? Lee Siu. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Jika kamu ingin kompeten untuk pekerjaan ini, itu tidak akan mudah. Besok, kamu temani aku ke grup Tianpeng untuk membahas sebuah proyek. Baiklah. Lee Siu. Proyek ini sangat penting bagi grup Duan kita. Namun demikian ada banyak pesaing. Jangan berani-berani mengacaukan segalanya lagi bagiku pada saat kritis. Baiklah. Yakinlah. Nona Duan, Dusho Direktur Grup Tianpeng. Kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan bertemu Presiden Hu bahas proyek. Kamu yang ganteng. Kau di sini juga. Jadi itu kamu. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari itu. Bukan apa-apa. Itu hanya bantuan kecil. Kau juga datang ke grup Tianpeng hari ini untuk bertemu tokoh-tokoh terkemuka. Banyak orang penting yang hadir hari ini. Bagaimana kalau aku tunjukkan sekelilingnya? Tidak perlu. Aku sedang menunggu seseorang di sini. Ayo, ayo. He Jiao, tuan muda tertua dari keluarga Hai. bukankah ini bintang utama KTV Ying Huan? Nona Sushan. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kau menjadi semakin cantik. Mari kita cari tempat sekarang dan melakukan pertukaran mendalam. Tuan muda He, tolong bertindaklah dengan bermartabat. Apel, kau menolak memberiku muka ya? Dari mana kau muncul? Ini bukan urusanmu. Tanya sekarang juga. Jaga ucapanmu. Kau bocah bau. Kau pikir kau siapa? Kau berani ikut campur urusanku? Apa kau tahu siapa aku? Tuan muda He, ini temanku. Dia tidak bermaksud menyinggungmu. Tolong jangan marah. Anak muda, Tuan muda He adalah tuan muda tertua dari grup Hai. Dia bukan seseorang yang mampu kita provokasi. Mari kita pergi saja. Berhenti di sana. Apa maumu? Apel, berlutut dan minta maaf. Tuan muda He, izinkan aku meminta maaf kepadamu atas namanya. Kau adalah orang yang murah hati. Tolong jangan merendahkan diri ke tingkat kami. Apakah punya hak untuk bicara di sini? Kau ingin membantu sampah ini begitu? Baiklah. Jika kau setuju menghabiskan malam denganku malam ini, aku akan mempertimbangkan melepaskan sampah ini. Tuan muda He, kau... Aku peringatkan jangan keterlaluan. Apel, kau mau memukulku sekarang? Silakan, coba sentuh aku. Sampang, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Kau sampah berani memukulku. Keterlaluan di mana para penjaga keamanan? Tuan muda He, apa perintah Anda? Sampah ini berani membuat masalah di sini dan bahkan berani memukulku. Tangkap dia.
Siap, Berhenti. Duan Kyuksue. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan urusanmu. Apa maksudmu itu bukan urusanku? Li Xiu adalah orangku. Menurutmu ini urusanku atau bukan? Kau bilang sampah ini orangmu. Memangnya kenapa? Paling-paling aku akan memberimu muka. Dan melepaskannya. Nah, anggap saja kau beruntung hari ini. Kau tunggu saja. Apa aku bilang kamu boleh The pergi? film was translated and narrated by Kau bocah M bau. Media. Apalagi yang kau inginkan? Berlutut. Minta maaf. Hanya sampah belaka. Jika bukan karena menghormati Duan Kyuksue hari ini, apa kau pikir kau pantas berbicara denganku? Kau ini siapa sebenarnya? Kalau kamu tak mengendalikan anjingmu, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Bagaimana ini mungkin? Presiden Duan benar-benar mendengarkan Li Xiu. Siapa sebenarnya identitasnya? Kau ingin aku meminta maaf kepada orang tak berguna ini? Apa statusku? Orang tak berguna ini bahkan tidak pantas menjilat sepatuku, dan dia berharap aku meminta maaf padanya. Hai Jial. Jaga bicaramu. Kamu pikir aku tak bisa berbuat apa-apa padamu? Duan Kyuksue. Jangan berpikir bahwa semua orang takut pada grup Duan milikmu. Aku jelas tidak takut. Benarkah begitu? Kalau begitu mulai hari ini, grup Duan kami akan memutuskan semua. Urusan bisnis kerja sama dengan grup Hai. Duan Kyuksu, apakah kau serius? Kau pasti sudah gila. Karena tidak ada yang mengajarimu cara menghormati orang lain, maka aku akan memberitahumu konsekuensi dari memiliki mulut kotor. Kau. Baiklah. Minta maaf. Meminta maaf seharusnya sudah cukup kan? Tuan Muda Hai, jangan repot-repot dengan mereka. Bukankah kau baru saja menghina orang tak berguna? Dia pantas dihina. Orang miskin tak berguna sepertinya. Bagaimana bisa masuk ke tempat ini? Tuan Muda Liao, Anda harus menegakkan keadilan untukku hari ini. Hanya dia. Jangan khawatir. Jika keluarga Duan berani menargetkan keluarga Hei, maka keluarga Liao kami akan menargetkan keluarga Duan. The Li film was Fan, translated apa kau akan and terus begini narrated tanpa by henti? M Media. Duan Kyuksue. Dasar wanita tak tahu terima kasih. Beraninya kau berulang kali menolakku. Apa kau pikir keluarga Duanmu begitu kuat? Kalau begitu aku ingin melihat, apakah kau bisa bersaing melawan keluarga Liao kami? Liao Fan, apa kau sengaja mencoba menentangku? Ya, Duan Kyuksue. Aku mungkin juga memberitahumu, proyek grup Tianpan pasti tidak akan diserahkan kepada grup Duanmu. Jadi kau tidak perlu membuang waktu lagi. Kau terlalu percaya diri. Apa kau pikir hanya berdasarkan dirimu kau bisa memengaruhi grup Tianpeng? Benar, aku sangat yakin. Tidakkah kau tahu pepatah lama? Uang menggerakkan segalanya. Apa maksudmu? Sepertinya kau tidak akan menyerah sampai kau melihat kebenaran. Ada apa ini? Semua kebisinan dan keributan ini. Karena itu masalahnya. Presiden Hu, kalau begitu kau jelaskan dengan jelas padanya. Presiden Hu, mengenai proyek grup Tianpeng, apa yang sebenarnya terjadi? Presiden Duan, saya lupa memberitahu Anda barusan. Proyek grup Tianpeng kami ini sudah diserahkan kepada grup Liao milik Tuan Muda Liao. Apa? Bukankah kita sudah menyepakati ini sebelumnya? Presiden Duan, saya adalah seorang pebisnis. Apa yang saya hargai tentu saja adalah keuntungan. Selain itu, grup Liao baik dari segi kekuatan maupun sumber daya keuangan jauh lebih unggul dari perusahaan Anda yang terhormat. Katakan padaku, mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Tapi aku, Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Masalah ini sudah selesai. Dan izinkan saya mengingatkan Anda tentang satu hal. Jangan bersaing dengan Tuan Muda Liao. Anda tidak bisa menang melawannya. Duan Kyuksue, apa kau mendengarku? Sudah kubilang kau tidak bisa menang melawanku. Presiden Hu, pemuda ini membuat masalah di sini. Menurutmu bagaimana kita harus menanganinya? Satpam, usir dia untukku. Tunggu, Yang Tianpeng Presiden Grup Tianpan. aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Presiden, mengapa Anda ada di sini? Wisho, kau punya nyali besar. Untuk benar-benar tanpa izin saya, secara pribadi mengalihkan proyek grup Tianpan, pergi. Apakah kau ingin mempertahankan pekerjaanmu? Saya juga memikirkan kepentingan perusahaan. Kepentingan perusahaan. Saya pikir Anda mengejar keuntungan pribadi. Jangan pikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan. Presiden, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Tolong beri saya satu kesempatan. Grup Tianpeng kami tidak membutuhkan individu korup seperti Anda. Berlaku segera. Anda dipecat. Penjaga, bawa dia pergi. Presiden, tolong jangan. Tolong jangan. Adapun Anda, yang secara pribadi menyuap Presiden Grup Tianpeng kami,
Saya secara resmi mengumumkan, atas nama grup Tianpeng, penghentian semua kerjasama dengan grup Liao. Dan kami akan menuntut tindakan hukum terhadap Anda. Apel. Presiden Yan, kau pasti bercanda kan? Apa kau yakin ini demi grup Duan yang kecil meninggalkan kerjasama dengan grup Liao-ku? Itu hanya grup Liao yang menyedihkan. Apa nilainya? Apakah mereka bahkan pantas dibandingkan dengan grup Duan? Presiden Yan kau, grup Tianpeng kami, tidak menyambut bajingan seperti Anda. Silakan pergi. Jika tidak, saya tidak akan keberatan meminta seseorang mengusir Anda. Baiklah. Aku pergi. Kuharap kau tidak menyesali ini. Presiden Duan, saya benar-benar minta maaf. Ini salah saya, karena gagal mengawasi dengan baik. Hampir menyebabkan kesalahan besar. Mulai sekarang, semua proyek grup Tianpeng akan ditangani oleh perusahaan Anda yang terhormat. Presiden Yan, terima kasih. Mohon yakinlah, grup kami pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Karena Tuan Li Xiu ada di perusahaan Anda, saya benar-benar merasa tenang. Li Xiu, Anda bekerja sama dengan grup kami karena Li Xiu. Anda bisa mengatakan itu. Li Xiu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tuan Li, bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Presiden Yan memintaku untuk datang mencarimu. Apakah ada yang kau butuhkan? Penjaga naga pelindung kuil Dewa Perang menyambut kepala naga Dacia. Menyambut kepala naga Dacia. Apa itu kepala naga Dacia? Apa maksudmu dengan itu? Tuan Kepala Naga, apakah Anda lupa? Saya raksasa. 5 tahun yang lalu, kita menjalankan misi bersama. Anda bahkan menyelamatkan saya. Dan ketika Anda mendirikan kuil Dewa Perang, saya juga ada Kepala Naga. Saya dengar 5 tahun lalu, pertempuran berdarah yang mengejutkan meletus di Pulau Yin. Pulau Yin bahkan mengerahkan ratusan tentara hantu. Saya kira Anda sudah. Ya. Kepala naga Dacia sudah mati. Yang berdiri di hadapanmu hanyalah penjual barbeku. Aku bahkan tidak bisa melindungi rekan satu timku sendiri. Hak apa yang kumiliki untuk melindungi Dacia? Tuan, mohon jangan berkata begitu. Insiden saat itu bukanlah kesalahan Anda. Seseorang sedang bermain curam. Apa maksudmu? Setelah bertahun-tahun penyelidikan oleh kuil Dewa Perang, kami menemukan bahwa selama operasi itu, seseorang membocorkan intelijen. Apa? Siapa yang melakukannya? Saya minta maaf, kami masih belum menemukan siapa pelakunya. Karena itu saya dengan tulus meminta Anda untuk kembali beraksi, memimpin kuil Dewa Perang, dan melenyapkan pengkhianat internal. Baiklah, aku mengerti. Tapi masalah ini tidak bisa terburu-buru. Ingat ini, jangan sebarkan berita bahwa aku masih hidup. Lagi. Agar kita tidak memperingatkan musuh, aku secara pribadi akan mencabut akar para pelaku ini. Ya Tuan. Saudara-saudara, aku pasti akan membalaskan dendam kalian semua. Kyuksul, ayo pergi. Li Xiu, sebenarnya kau ini siapa? Kyuksul, apa maksudmu dengan itu? Aku hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin orang biasa begitu terampil dalam berkelahi? Dan Lei Long, kau berhasil menangani seseorang yang begitu sulit dihadapi. Bahkan Presiden Yan Tianpeng. Hanya karena dirimu menyerahkan proyek itu kepada grup Duan kami. Sebenarnya kau ini siapa? Kyuksul, aku dulunya menjual barbeku. Sekarang aku adalah suamimu. Li Xiu, katakan yang sebenarnya kau ini siapa? Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Sebenarnya aku adalah Kepala Naga Dacia, Raja dari 100.000 tentara wilayah utara, Asurai yang membuat banyak kekuatan asing gemetar hanya dengan mendengar namanya. Li Xiu, berhenti membual. Jika kau bilang kau seorang prajurit aku, mungkin akan percaya. Apa itu Kepala Naga? Atau omong kosong Asura? Itu terlalu konyol. Apa kau menganggapku anak berusia 3 tahun? Kyuksul, jika kau tidak percaya padaku, maka sungguh tidak ada yang bisa kulakukan. Halo, Xiaoling, ada apa? Apa? Li Xiu, ada apa? Kyuksul, beritahu suamimu. Aku merasa ingin makan ginjal sekarang. Yan Xuan, Direktur Kamar Dagang 9 Naga. Siapa kalian semua? Aku sama sekali tidak mengenal kalian. Keluar segera, kalau tidak aku akan memanggil polisi. Jadi Anda Putri Lin Fengxia. Seseorang. Bawa wanita tua itu ke sini. Apa yang akan kalian lakukan pada ibuku? Wanita tua ini berutang uang kepada kami dan menolak membayar. Jadi kami tidak punya pilihan selain datang mencari Anda. Berutang uang? Ibu? Apa yang sebenarnya terjadi? Xiaoling, ibu baru-baru ini kecanduan judi jeti. Judi? Kau benar-benar berjudi. Xiaoling, tolong bantu ibu. Ibu janji tidak akan berjudi lagi. Ibuku, berapa banyak uang yang dia hutang padamu? Tidak banyak. 20 juta. 20 juta. Tuan Muda Yan, kau pasti salah ingat.
Aku hanya berutang 5 juta padamu. Berhenti bicara omong kosong di sini. Hari ini, entah putri Anda melunasi utangnya, atau saya akan melumpuhkan Anda hari ini. Xiaoling, tolong selamatkan ibu. Selamatkan aku. Kau tidak bisa hanya berdiri dan melihatku mati. Xiaoling, aku tidak punya uang ibu. Tidak ada uang. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu biarkan saja dia kerja sebagai hostess di klub malam. Dengan penampilan putri Anda, saya rasa tidak akan butuh waktu lama sebelum utang ini lunas. Jangan mendekat. Ini bukan urusanmu. Seseorang. Bawa dia pergi. Berhenti. Kakak Li Xiu. Siapa Anda? Ini bukan urusan Anda. Enya. Siapa kalian semua? Mengapa Anda peduli siapa saya? Wanita tua ini berutang uang kepada kami dan menolak membayar. Kami di sini untuk menagih utang. Jika dia berutang uang padamu, temui dia untuk menagihnya. Mengapa kalian mengejar Xiaoling? Li Xiu, beraninya kau seorang pekerja rendahan berbicara seperti itu? Aku adalah ibu Xiaoling. Dia membayar utang untukku. Apa salahnya? Pernahkah kau memenuhi tugas seorang ibu? Beraninya kau punya nyali untuk mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Li Xiu, jangan memfitnahku. Aku hanya akan bertanya pada kalian berdua. Kalian mau bayarin utangku atau tidak? Kami tidak akan membayar. Ini pertama kalinya aku melihat orang tak tahu malu seperti itu. Berhenti membuang waktu bicara omong kosong di sini. Jika saya tidak mendapatkan uang hari ini, tidak ada dari kalian yang akan mendapatkan kemudahan. Baiklah. Kalian memaksaku. Tuan Muda Yan, aku setuju. Syarat yang kita bahas sebelumnya itu, kau ambil saja Duling. Dan seret dia ke KTV untuk bekerja sebagai pemandu lagu, untuk melunasi utangku. Anda memang yang lebih bijak. Mengapa Anda tidak setuju saja tadi? Gadis kecil ini, dibandingkan dengan wanita tua seperti Anda, jauh lebih berharga. Ibu, bagaimana ibu bisa mengatakan hal seperti itu? Kau benar-benar lebih buruk daripada binatang buas. Aku benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoling memiliki ibu sepertimu. Bukan urusanmu, bagi sampah sepertimu untuk menceramahiku. Kau tidak lebih dari anjing grup Duen. Kenapa kau bertingkah begitu sombong? Jadi Anda hanyalah anjing dari grup Duan. Dan Anda berani ikut campur di sini. Pengawal, usir bocah ini untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Duan Kyuksue. Mengapa Anda di sini? Apakah Anda juga ingin ikut campur dalam hal ini? Karena kau mengenaliku. Kenapa kau tidak segera inyah? Duan Kyuksue. Grup Duan Anda tidak cukup layak untuk membuat saya ingat. Apa maksudmu? Sebaiknya saya beritahu Anda, aku manajer kamar dagang 9 naga, Yan Zuan. Kau adalah seseorang dari kamar dagang 9 naga. Kyuksul. Apa itu kamar dagang 9 naga? Kamar dagang 9 naga adalah kamar dagang terbesar di Tangcheng. Bisnisnya mencakup berbagai industri, dan orang-orang dari militer terlibat. Ini mungkin bukan seseorang yang mampu kita provokasi. Melihat ke seluruh Tangcheng, hanya kuil dewa perang yang bisa bersaing melawan mereka. Bocah, apakah Anda takut sekarang? Dukungan yang Anda andalkan di depan kamar dagang 9 naga kami sama sekali tidak berarti. Jika Anda tahu dirinya segera, kalau tidak saya tidak akan bersikap sopan kepada Anda. Yan Zuan, jangan terlalu sombong. Apa kau pikir kamar dagang 9 naga bisa melakukan apapun yang disukainya? Benar sekali. Kamar dagang 9 naga kami memang sehebat itu. Memangnya kenapa? Berani menentang kamar dagang 9 naga kami. Kau, Anda apa? Duan Kyuksui, saya peringatkan Anda. Berhenti ikut campur dalam urusan saya. Grup Duan Anda tidak memenuhi syarat. Pengawal, tangkap wanita itu untukku. Anda mencari mati beraninya Anda memukul bawahan saya. Aku tidak peduli apakah kau adalah kamar dagang 9 naga atau kamar dagang 9 cacing. Siapapun yang berani menyentuh Xiaoling, mati. Bocah Anda cukup sombong. Pengawal, serang dia. Saya ingin lihat seberapa hebat dia berkelahi. Bocah Anda sangat ganas. Bocah, saya beritahu Anda. Saya adalah. Tamparan ini adalah untuk Xiaoling. Dasar sampah, beraninya Anda memukul saya. Saya adalah kamar dagang 9 naga. Tamparan ini adalah untuk istriku Kyuksul. Anda mati. Kamar dagang 9 naga tidak akan membiarkan Anda lolos. Yang ini adalah karena kau menendang jatuh pintu. Li Xiu, tunggu saja. Jika saya tidak membunuh Anda, saya akan mengambil nama belakang Anda. Sekarang giliranmu. Sudah kukatakan padamu sejak lama, jika kau melakukan sesuatu yang merugikan Xiaoling,
Aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Li Xiu. Aku salah. Aku mohon. Aku mohon tolong ampuni aku. Aku mohon ampuni aku. Ampuni aku. Xiaoling, bagaimana rencanamu untuk menangani ini? Kakak Li Xiu. Biarkan saja. Ibu, ini 3.000 yuan yang kutabung sendiri. Ambil ini dan lunasi utangnya. Mengenai sisanya, aku tidak berdaya untuk membantu. Ibu, ini terakhir kalinya aku memanggilmu ibu. Mulai hari ini, kau tidak akan pernah menjadi ibuku lagi. Mulai sekarang, hubungan kita benar-benar terputus. Kau harus pergi. Kakek harus menyelamatkan Li Xiu. Kamar Dagan 9 Naga dan kuil Dewa Perang bukanlah entitas yang rukduan kita. Mampu kita provokasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan menyerahkan Li Xiu? Kyubsun, jangan khawatir dulu. Biarkan aku memikirkan solusi. Jika keadaan mendesak, maka kita akan melawan mereka. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa tuaku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh menantu keluarga Duanku. Kyuksul, Ketua Duan, aku sudah mendapatkan undangannya. Lelucon macam apa yang kamu mainkan? Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Aku tidak bercanda. Aku benar-benar mendapatkan undangannya. Apa? Kamu benar-benar mendapatkannya? Undangan ke Majelis Dewa Perang? Li Xiu, dari mana kamu mendapatkan undangan ini? Kamu tidak melakukan apapun yang tidak pantas kan? Itu benar, Li Xiu. Tolong jangan lakukan hal bodoh. Ini diberikan kepadaku oleh seorang teman. Seorang teman? Teman yang mana? Mengapa aku tidak pernah mendengar bahwa kamu punya teman sekuat itu? Seorang teman dari militer sebelumnya. Dia sekarang memegang posisi di kuil Dewa Perang. Aku tidak menyangka temanmu begitu sukses sampai benar-benar bisa mendapatkan undangan ke Majelis Dewa Perang. Jangan bicarakan ini dulu. Mari kita pergi ke lokasi acara dulu. Ya, Baiklah. Seperti yang diharapkan dari Majelis Dewa Perang, ini memang mega dan mewah. Li Xiu, orang tua ini kali ini mendapat manfaat dari keberuntunganmu. The film was Ketua Duan, translated and mari kita masuk narrated dulu. by M Media. Li Xiu, apa yang kamu lakukan seorang pekerja rendahan berlari ke sini? Mungkinkah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mendapatkan undangan dan datang berlari kepada Tuan Muda Liao untuk memohon belas kasihan? Senting, mengapa kau bergaul dengannya? Tidakkah kau tahu betapa parahnya dia merugikan perempuan kita? Ayah, bagaimana ayah bisa mengatakan itu? Saya juga melakukan ini demi kebaikan grup Duan kita. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Li Xiu sampah ini bisa menyelamatkan grup Duan kita? Saya pikir kamu seharusnya setuju saja agar Kyuksue menikahi Tuan Muda Liao. Ini lebih baik untuk semua orang. Keluarga Liao lihat saja, sudah mengamankan kontrak kerjasama dengan kuil Dewa Perang. Mereka pasti akan menjadi terkenal di masa depan. Jika keluarga Duan kita melekatkan diri pada keluarga Liao, masa depan cerah. Diam. Kau si Blimbam. Bagaimana aku bisa melahirkan putra durhaka sepertimu? Kau membuatku merah besar. Lihat saja aku akan memukulmu. Ayah, jangan tidak masuk akal. Jika ayah tidak mendengarkan saya, ayah pasti akan menyesalinya nanti. Tetua Duan, ada pepatah lama. Orang bijak tunduk pada keadaan. Selama Anda menyetujui persyaratan saya masih punya cara untuk memasukkan Anda ke Majelis Dewa Perang. Itu lebih baik daripada mengikuti Li Xiu sampah ini dan berdiri di luar di bawah sinar matahari. tidak perlu. Li Xiu tetap bisa menerima kita. Sampah itu, apa yang akan dia gunakan untuk membawamu masuk? Jangan bilang, dia akan menjilat sepatu staf kuil Dewa Perang dan memohon mereka untuk mengizinkanmu masuk. Ayah, jaga bicaramu. Aku memberitahumu. Li Xiu sudah mendapatkan undangan. Kyuksue, berhentilah keras kepala. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan undangan? Bagaimana ini mungkin? Dari mana dia mendapatkan undangan itu?
Tunggu sebentar. Undanganmu ini. Mengapa berbeda dari milik kami? Riovan, apa maksudmu dengan itu? Tetua Duan, kalian semua telah ditipu oleh Li Xiu. Sampah ini. Undangannya palsu. Apa? Palsu. Tetua Duan, saya tidak menipu Anda. Lihat, kedua undangan ini benar-benar berbeda. Bagaimana mungkin itu asli? Li Xiu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Surat undangan ini, apakah ini asli atau palsu? Kyuxul, ini. Kyuxue. Apakah Tuan Muda Liao tidak mampu menipu orang? Kamu Li Xiu. Kamu benar-benar berani mengambil surat undangan palsu untuk menipu ayah saya. Kamu jelas ingin keluarga Duan saya. Membuat kita malu di majelis Dewa Perang ini. Li Xiu, sudah cukup buruk kau tidak berguna. Tetapi kau bahkan berani menipu orang di sini. Kau benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu tidak tahu, maka tutup mulutmu. Apakah kamu bahkan tahu apa itu surat undangan agung? Surat undangan agung macam apa ini? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Li Xiu, berhenti mencoba berdebat di sini. Ayah, jangan setuju dengan penipu ini. Kita harus menyerahkannya kepada Tuan Muda Liao, agar dia bisa menanganinya dengan benar. Li Xiu, jika kau berlutut sekarang dan bersujud padaku beberapa kali, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak membongkar masalah ini. Jika kuil Dewa Perang mengetahuinya bahwa kau memegang surat undangan palsu dan menipu orang di sini, maka kau pasti mati. Kalau kamu tidak percaya, silakan ambil dan coba. Baiklah. Hari ini aku akan mempermalukanmu. Tuan, tolong bantu aku melihat surat undangan ini. Apakah ini asli atau palsu? Surat undangan macam apa ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kau dengar itu kau sampah. Bahkan staf majelis Dewa Perang tidak mengakui surat undanganmu. Dan kau masih mengklaim itu tidak palsu. Li Xiu, mari kita lihat apa yang harus kau katakan sekarang. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Aku percaya karakter Li Xiu. Dia tak akan pakai undangan palsu untuk menipuku. Kyuxue, kebenaran ada tepat di depan matamu sekarang. Apakah kau masih akan membela sampah ini? Tuan Muda Liao, kurasa kita tidak perlu membuang kata-kata lagi untuk orang ini. Telepon saja polisi dan minta dia ditangkap. Li Xiu, karena kau masih berani keras kepala, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Manajer Wang benarkah? Saya Liao Fair. Seseorang di sini di pintu masuk, memegang surat undangan palsu, dan menipu orang. Ya. Mohon segera datang. Saya sudah menelepon manajer Wang dari Majelis Dewa Perang. Kau pasti mati ketika dia tiba di sini. Li Xiu, mengapa kita tidak pergi saja? Ini Majelis Dewa Perang. Kita tidak akan menghadirinya saja. Tidak apa-apa, biarkan dia datang. Li Xiu, kau akan mati dan masih keras kepala. Mari kita lihat bagaimana kau mati nanti. Siapa yang membuat masalah di Majelis Dewa Perang kita? Manajer Wan, manajer Majelis Dewa Perang. Manajer Wan, Anda akhirnya tiba rupanya. Tuan Muda Liao, di mana penipu yang baru saja kau sebutkan? Manajer Wan, bocah ini. Lihatlah. Ini adalah surat undangan palsu yang dia tunjukkan. Bagaimana menurut Anda, Manajer Wan? Palsu kan? Tidak. Ini asli. The film was Selain translated itu, and ini narrated adalah by surat M undangan Media. agung. Apel. Surat undangan agung. Bagaimana mungkin? Manajer Wan, apakah Anda salah melihatnya? Lihatlah lebih dekat. Tidak ada kesalahan. Ini memang milik Majelis Dewa Perang kita. Surat undangan agung. Tidak mungkin. Bocah ini hanyalah pekerja rendahan. Bagaimana mungkin dia memiliki surat undangan agung? Aku sudah bilang benda ini asli. Tapi kamu menolak untuk mempercayainya. Bagaimana? Sekarang kamu sudah ditampar mukanya. Li Xiu, apa yang kau teriakkan? Bahkan jika itu asli, lalu kenapa? Siapa tahu kau mencurinya? Liao Fan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa yang dikatakan Tuan Muda Liao memang benar. Para penjaga, tangkap dia untukku. Manajer Wan, apa maksud dari semua ini? Apa maksudnya? Bocah ini benar-benar berani mencuri surat undangan agung Majelis Dewa Perang kita. Aku akan menangkapnya sekarang juga. Apa? Mencuri? Manajer Wan, apakah Anda mengatakan bahwa surat undangan ini benar-benar dicuri olehnya? Tepat sekali. Surat undangan agung Majelis Dewa Perang kita tidak pernah didistribusikan keluar. Itu hanya dikeluarkan untuk tokoh-tokoh penting kuil Dewa Perang.
Bagaimana itu bisa jatuh ke tangannya? Dia pasti seorang pencuri. Bagaimana jika surat undangan ini diberikan kepadaku oleh orang lain? Bocah, tidakkah kau melihat statusmu sendiri? Berdasarkan kau yang hanya seorang buruh, apakah kau bahkan layak mengenal tokoh penting dari kuil Dewa Perang? Li Xiu, aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan hal yang tercela. Manajer Wan, saya sarankan, kita segera tangkap pencuri ini dan memukulinya sampai mati dengan tongkat. Dengarkan bocah, aku menasihatimu sekarang untuk mengaku dengan jujur. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kau, Berhenti. Pelayan Yan, mengapa Anda datang? Wang Xiqiang, kau punya keberanian yang luar biasa. Beraninya kau menghalangi klien agung kuil Dewa Perang. Pelayan Yan, Anda pasti tidak salah. Surat undangan agung ini dicuri oleh bocah ini. Dia hanyalah seorang pencuri. Pencuri omong kosong. Surat undangan agung ini, saya sendiri menyerahkannya kepada Tuan Li. Ada masalah apa? Anda pribadi menyerahkannya kepadanya. Pelayan yang saya tidak tahu dia milik Anda. Bodoh buta. Bagaimana kuil Dewa Perang bisa melatih orang sepertimu? Cepat kemasi barang-barangmu dan inyam. Tolong jangan pelayan Yan. Saya mohon beri saya satu kesempatan lagi. Bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Presiden Yan, bagaimana kalau kita biarkan saja masalah ini? Bagaimanapun juga dia hanya menjalankan tugasnya. Li Xiu, jangan bicara omong kosong. Urusan Presiden Yan, kita belum bisa ikut campur. Karena Tuan Li telah berbicara, aku akan mengampunimu kali ini untuk sekarang. Jika kau berani menyinggung lagi lain kali, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Terima kasih pelayan Yan. Terima kasih Tuan Li. Saya janji saya tidak akan pernah membuat kesalahan ini lagi. Tanya. Ya. Pergi. Tidak mungkin. Presiden Yan Tianpeng benar-benar memilih untuk mendengarkan Li Xiu. Sekarang saatnya menyelesaikan urusan di antara kita. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, kita perlu membahas taruhannya. Aku sudah mendapatkan surat undangan itu. Sekarang kamu harus menepati janjimu. Berlutut dan panggil aku kakek. Aku adalah tuan muda dari keluarga Liao. Kamu hanya seorang pekerja sewaan rendahan. Apakah kamu pantas membuatku berlutut kepadamu? Kalau tak sanggup kalah kamu malah curang ya. Ini adalah wilayah kuil Dewa Perang. Jika kamu berani membuat masalah di sini, kuil Dewa Perang tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ini adalah dendam pribadimu. Kuil Dewa Perang tidak peduli dengan masalah ini. Biar ku beritahu. Tetua Xiao Yunlong dari kuil Dewa Perang adalah ayah baptisku. Apel. Tuan Muda Liao. Kau adalah putra baptis Tetua Xiao Yunlong. Tentu saja aku pantas. Li Xiu. Kau dengar itu? Cepat berlutut di hadapan Tuan Muda Liao. Jika kamu ingin berlutut, berlututlah sendiri. Li Xiu, apakah kau mencoba membuat keluarga Duanku terbunuh? Xiao Yunlong yang rendahan. Apakah dia layak membuat Tuan Li berlutut? Apakah kau percaya bahwa bahkan jika Xiao Yunlong datang, dia masih harus berlutut kepada Tuan Li? Yan Tianpeng, tunggu saja. Ayah baptis ini Van Er. Seseorang menindasku tepat di luar kuil Dewa Perang. Cepat datang dan selamatkan aku. Kalian semua tunggu saja aku. Ayah baptisku akan segera tiba. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, aku tetap akan membuatmu berlutut di hadapanku. hentikan. Beraninya kau. Xiao Yunlong seorang ketua kuil Dewa Perang. Sampai berani membuat masalah di wilayah kuil Dewa Perang. Ayah baptis kamu harus membantuku membalas dendam. Mereka memukulku itu satu hal, tetapi mereka bahkan memfitnahmu. Keterlaluan. Hal seperti itu terjadi. Ya, ayah baptis kamu tidak tahu betapa parahnya. Yan Tianpeng ini sama sekali tidak menghormatimu. Dia bilang kamu di kuil Dewa Perang sama sekali tidak punya status. Dan Li Xiu itu bilang bahwa ketika kamu melihatnya, kamu harus bersujud dan meminta maaf padanya. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka, tetapi itu tidak berguna. Mereka bahkan mengintensifkan tindakan mereka dan menyerangku dengan kejam. Keterlaluan. Ini benar-benar melanggar hukum, sungguh keterlaluan. Para penjaga, tangkap dia segera. Tunggu. Tetua Xiao, aku menasihatimu untuk lebih menggunakan otakmu dan tidak mendengarkan fitnah orang-orang rendahan. Jika tidak, kau tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Tianpeng. Kau hanya seorang diakon.
berani berbicara padaku seperti ini? Xiao Yunlong, aku mengingatkanmu dengan ramah. Namun kau gagal menghargai kebaikanku. Sudah kubilang Tuan Li bukanlah orang yang mudah diprovokasi. Bahkan kau tidak pantas. Ayah angkat, jangan dengarkan omong kosongnya. Anak itu hanyalah pekerja sewaan rendahan. Dia bukan siapa-siapa. Kau hanya seorang pekerja sewaan. Berani bersikap begitu sombong. The film was Biar kulihat translated apa yang memberimu and kepercayaan diri. narrated by M Media. Ayah angkat anak ini berbicara sembarangan. Cepat kirim seseorang untuk membunuhnya. Aku akan membunuhmu duluan. Ayah angkat, mengapa kamu memukulku? Aku memukul tepat dirimu. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah seseorang yang bahkan aku tidak berani sakiti. Namun kau berani mencoba membunuhnya. Kau benar-benar akan menjadi penyebab kematianku. Ayah angkat, apakah kamu salah? Dia hanyalah pekerja sewaan rendahan. Pola pekerja sewaan rendahan itu. Xiao Yunlong, tetua kuil Dewa Perang, menyapa naga. Panggil aku Li Xiu. Salam Tuan Li. Kamu memang punya otoritas besar. Apakah otoritas yang diberikan kuil Dewa Perang kepadamu dimaksudkan agar kamu merajalela di sini? Tuan Li, saya buta dan bodoh. Saya dengan bodohnya mempercayai fitnah dari orang picik. Saya harap Tuan Li bisa memaafkan saya kali ini. Baiklah. Melihat betapa tulusnya permintaan maafmu, aku bisa memaafkanmu kali ini. Terima kasih Tuan Li. Saya tidak akan pernah berani menyinggung lagi. Tapi keluarga Liu tidak akan dimaafkan. Baiklah, saya akan segera menanganinya. Liu Fan, kau berani memfitnah klien tertinggi kuil Dewa Perang kita. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Li. Apa ayah angkat? Kamu ingin aku meminta maaf padanya? Diam. Aku tidak punya anak angkat tidak berguna sepertimu. Kau minta maaf kepada Tuan Li sekarang juga. Jika kau tidak meminta maaf, maka keluarga Liu tidak akan punya alasan lagi untuk ada. Kakak Li, aku pantas mati. Aku bajingan, aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah berani memprovokasi Kyuksui lagi. Tetua Xiao, aku yakin kamu tahu cara menghadapinya kan? Tuan, saya akan segera menanganinya. Mulai sekarang, keluarga Liu, mereka akan masuk daftar hitam kuil Dewa Perang. Dan dilarang masuk seumur hidup. Tolong ampuni aku. Usir dia. Ayah angkat. Tolong selamatkan aku. Ayah angkat. Mengenai kamu, Aku buta dan bodoh sebelumnya. Kumohon jangan salahkan aku. lalu, bagaimana dengan pertunangan antara aku dan Kyuksui? Tentu saja aku sepenuhnya mendukungnya. Karena kamu adalah ayah Kyuksui. Aku bisa mengampunimu kali ini. Tuan Li, Majelis Dewa Perang akan segera dimulai. Mari kita masuk dulu. Li Xiu, kami berutang banyak padamu kali ini. Grup Duan kita bisa mencapai kerjasama dengan kuil Dewa Perang. Tapi sebenarnya apa identitasmu? Bahkan tetua Xiao Yunlong memperlakukanmu dengan hormat seperti itu. Kyuksui sebenarnya aku. Baiklah, Kyuksu, aku ada urusan yang harus diselesaikan dan perlu keluar sebentar. Masalah ini, aku akan menjelaskannya padamu saat aku kembali nanti. Baiklah, kalau begitu kamu urus urusanmu. Baiklah. Nona Su. Nona Su. Kakak Liko di sini. Nona Su, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu memintaku datang untuk menyelamatkanmu? Bagaimana mungkin aku? Jika aku tidak mengatakan itu, bagaimana kau bisa datang? Kamu menipuku. Kakak Li, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Mengapa kita tidak memanfaatkan malam yang indah ini? Dan kita. Nona Su, tolong jaga kehormatanmu. Kenapa? Apakah karena aku tidak cukup cantik? Atau apakah bentuk tubuhku tidak cukup bagus? Tidak hanya saja aku. Katakan padaku berapa kali dalam hidup kau mendapatkan kesempatan emas seperti ini? The Mengapa film was kau tidak bergegas translated dan and merebutnya dengan narrated by paksa? M Media. Nona Su, aku sudah menikah. Apa kau sudah menikah? Ya, Duan Kyuksu adalah istriku. Aku sangat mencintainya. Aku tidak akan pernah mengkhianatinya seumur hidup ini.
Lupakan saja, kau harus pergi. Ini gawat. Ada gas tidur. Sialan, Kakak Li, cepat pergi. Ada yang merencanakan kejahatan terhadapmu. Li Xiu. Kau bocah. Aku akhirnya menangkapmu. Hari ini aku akan membuatmu kehilangan semua reputasi dan kedudukan. Yan Xuan, apa yang kamu lakukan? Sebaiknya ku beritahu saja. Kau sudah diracuni oleh racun nafsu nomor 1 di dunia, Qin He Huan-san. Tidak akan lama sebelum kalian berdua berubah menjadi anjing liar yang paling tak bermoral. Yan Xuan, kau tercela dan tidak tahu malu. Inilah konsekuensi menentangku. Tunggu sebentar, aku akan memotret kalian berdua sedang bercinta dan mempublikasikan foto-foto itu. Aku ingin melihat apakah jalang Duan Kyuxue itu masih menginginkanmu. Kamu tidak benar-benar berpikir afrodisiak ini mempan padaku, kan? Kematian sudah dekat, namun kau masih berani bicara keras, pukul dia. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kau sudah meminum racun itu? Patah. Kau bajingan. Sudah kubilang jangan memprovokasiku, namun kamu tetap datang. Apakah kamu mencari mati? Li Xiu, aku akan membunuhmu. Kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membunuhku. Bukankah kamu suka menggunakan metode tercela seperti itu? Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Li Xiu, beraninya kau melumpuhkan kejantananku. Aku ingin kau mati. Kalian berdua, seret sampah ini pergi untukku. Ingat, jika kamu ingin balas dendam, datanglah temui aku. Berani melawanku, aku tak akan mengampunimu. Enya. Li Xiu, aku akan membuatmu mati. Nona Su, apakah kamu baik-baik saja? Kakak Li, aku sangat panas. Ambil aku. Nona Su, kamu sekarang berada di bawah pengaruh obat. Kesadaranmu agak kabur. Kakak Li. Nona Su, harap tenang sekarang. Aku akan mendetoksifikasi kamu. Untungnya aku tahu beberapa teknik medis. Kalau tidak, kita pasti sudah tamat barusan. Kakak Li, terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Sama-sama. Li Xiu, apa yang kalian berdua lakukan? Kyuxu, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sepertinya aku mengganggu kalian berdua. Selamat bersenang-senang. Aku pergi sekarang. Kyuxu. Nona Su, apa yang kamu coba lakukan? Kakak Li, tidak bisakah kau tidak menjelaskan saja? Mengapa kau tidak bersamaku saja? Baiklah, aku pasti akan lebih baik padamu daripada Kyusu. Nona Su, lalu macam apa yang kamu buat? Aku tidak bercanda, Li Xiu. Aku benar-benar menyukaimu. Jika kau tidak punya sedikit pun rasa suka padaku, mengapa kau menyelamatkanku lagi dan lagi? Nona Su, mungkin apa yang aku lakukan sebelumnya menyebabkan kamu salah paham sedikit tentangku. Aku meminta maaf kepadamu di sini, tapi sekarang aku benar-benar harus pergi. Li Xiu. Kyuxu. Kyuxu, dengarkan penjelasanku. Ini adalah kesalahpahaman. Apalagi yang perlu dijelaskan? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan kamu masih mau membantah. Kyuxu, semua ini direkayasa oleh Yan Xuan. Dia sengaja menjebak dan memfitnahku. Apakah kamu pikir aku masih akan percaya omong kosongmu? Kyuxu, aku menjaminnya atas kehormatanku. Tidak ada apa-apa yang terjadi antara Su Sheng dan aku. Sungguh. Itu adalah kebenaran mutlak. Bagaimana kalau kau biarkan aku masuk? Aku akan menceritakan seluruh kisahnya lagi padamu. Baiklah, jelaskan dirimu. Jika kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, maka kamu tamat. Baiklah. Aku tidak menyangka Yan Xuan begitu tercela, sampai benar-benar membius kalian berdua. Kyuxu, aku sudah memberinya pelajaran. Apa kau tidak marah lagi? Bagaimana mungkin aku marah? Aku hanya apa? Kau cemburu. Li Xiu, inyahlah. Aku tidak cemburu. Tunggu sebentar. Kalian berdua dibius dengan afrodisiak. Benarkah tidak ada apa-apa antara kamu dan Su Shen? Dasar bajingan Li Xiu. Aku tahu itu. Kamu bukan orang baik. Kyuxu, soal itu Nona Su yang memulainya. Itu tidak ada hubungannya denganku.
Dan tidak ada apa-apa yang terjadi di antara kita. Apakah kalian berciuman? Di mana dia menciummu? Kyuksu, apa yang kau lakukan? Tidak mungkin. Dia menciummu. Aku juga mau menciummu. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Lapor Kepala Naga. Menurut penyelidikan oleh kuil Dewa Perang, alasan kau dikepung saat itu sepenuhnya karena Paviliun Rahasia Langit membocorkan intelijen. Paviliun Rahasia Langit. Itu didirikan oleh Wang Ping, organisasi intelijen itu. Benar, Paviliun Rahasia Langit dan kuil Dewa Perang kita selalu berselisih, terutama selama kau menghilang. Mereka terus-menerus mencoba segala cara untuk menelan kita. Mereka hanya tidak berhasil. Selain itu, menurut laporan intelijen, selama periode itu, mereka sering menghubungi entitas asing. Aku tahu orang-orang dari Pulau Ying itu, bagaimana mereka selalu bisa menemukan kita. Jadi ada pengkhianat internal yang menyebabkan masalah. Kepala Naga, haruskah kita menyatakan perang pada Paviliun Rahasia Langit? Karena mereka berani mengkhianati Dacia dan mencelakaimu, Kepala Naga. Aku pasti tidak akan mengampuni mereka. Tidak perlu terburu-buru. Kita belum menemukan bukti konkret. Agar kita tidak memperingatkan musuh. Tapi, jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendam darah ini. Begitu aku menemukan buktinya, aku akan membuat mereka membayar hutang darah mereka. Kau hanya perlu menanti perintahku setiap saat. Baik, Tuan. Saudara-saudara, aku akhirnya menemukan pelaku yang mengkhianati kita. Aku pasti akan mencari keadilan untuk kalian semua. Apa? Xiaoling. Xiaoling, cepat bangun. Kakak ipar kita di mana? Xiaoling, jangan takut. Kakak Li Xiumu akan segera datang menyelamatkan kita. Dua gadis cantik kecil kami di sini. Liao Fan, berani-beraninya kau. Kamu benar-benar berani menculikku. Lepaskan aku. Duan Kyuksue, aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Mengapa kamu bersikeras menikahi budak upahan yang bau? Katakan padaku, apakah kamu gila? Aku memberimu satu kesempatan lagi sekarang. Apakah kamu akan tunduk padaku atau tidak? Dalam mimpimu. Kamu tidak menghargai kebaikan ya? Aku akan mengambilmu secara paksa hari ini. Liao Fan, jika kamu berani menyentuhku, Li Xiu tidak akan melepaskanmu. Li Xiu, kan? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa sampah Li Xiu itu bisa menyelamatkanmu, kan? Dia bahkan hampir tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apa maksudmu? Apa maksudku? Sebaiknya aku memberitahumu. Dia menyinggung tokoh besar yang seharusnya tidak dia singgung. Tahun depan hari ini akan menjadi peringatan kematiannya. Mengapa membuang-buang napas berbicara dengan mereka? Li Xiu si tak berguna itu membuatku tidak bisa menyentuh wanita. Kalau begitu hari ini, aku akan mengambil dua wanita terpenting baginya dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Baiklah, Tuan Muda Yan, bagaimana rencanamu untuk bermain? Bagaimana cara bermainnya? Lihat tongkat di tanganku. Hari ini aku akan membuat mereka merasa ekstasi. Baiklah, mari kita ikut. Baiklah, kedua orang ini benar-benar cantik. Pasti akan mendebarkan bermain dengan mereka. Kalian benar-benar binatang. Duan Kyuksu, aku memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Setelah aku selesai bermain, maka Tuan Muda Yan bisa bersenang-senang. Dan kemudian, aku akan membiarkan semua saudaraku mendapat giliran. Kalian berdua nikmati saja perlahan. Mulai. Berhenti. Li Xiu, kamu benar-benar berani datang ke sini dan mencari mati. Jika salah satu dari kalian berani menyentuh mereka, coba saja. Aku benar-benar tidak akan melepaskan kalian. Apa yang kau gonggongkan di sana? Hari ini, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan pada kami. Bukankah kau seharusnya seorang petarung hebat? Apa gunanya kemampuan bertarungmu? Jika kau berani melawan hari ini, aku akan membunuhnya. Jika kau menginginkan sesuatu, hadapi aku. Jika kau berani menyentuh mereka, coba saja. Li Xiu, kau akan mati namun kau masih berlagak menjadi pahlawan. Berlutut sekarang juga. Kalau tidak,
Tunggu saja untuk mengambil mayat mereka. Baik, aku akan berlutut. Li Xiu, bukankah kau sangat sombong? Bukankah kau masih seperti anjing mati, berlutut di hadapanku? Pukul dia. Berhenti memukulnya. Kakak Li Xiu. Li Xiu, apa yang kamu lakukan? Cepat lawan. Jika ini terus berlanjut, kamu akan dipukuli sampai mati. Kalian berdua jalang memohon untuknya ya. Baiklah, hari ini aku akan melakukannya tepat di depannya. Dan memaksakan diriku pada kalian berdua. Lepaskan aku. Teriak lebih keras, aku makin bersemangat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kau mencari mati. Apel, serang kalian sekelompok sampan. Mengapa kalian semua berdiri terpaku di sana? Serang. Li Xiu, jangan mendekat. Aku peringatkan kau. Jika kau berani bertindak gegabah, Duan Qiuxu pasti akan mati. Aku beri kalian berdua waktu 3 detik. Lepaskan mereka, dan aku mungkin masih mengampuni kalian berdua. Li Xiu, hentikan gonggongan sialanmu. Jika kau berani menyentuh kami pasti akan menyeret mereka bersama kami. 3, 2. Tuan Muda Yan, mungkin kita lupakan saja. Orang ini gila. Hentikan omong kosong sialanmu. Aku tidak percaya dia berani menyerang. Paling buruk kita semua mati bersama. 1. Kau bodoh yang tidak tahu hidup dari mati. Li Xiu, kau memaksaku bertindak. Serang. Kau bodoh yang tidak tahu hidup dari mati. Kakak. Xiaolin, jangan takut. Sekarang sudah baik-baik saja. Menangislah jika kau mau. Li Xiu, kau gila. Kenapa kamu tidak melawan tadi? Kenapa kamu tidak melawan? Baiklah. Kalau bertarung lebih lama aku tak akan bertahan. Maafkan aku, Li Xiu. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan bicarakan ini dulu. Mari kita pikirkan dulu bagaimana menghadapi kedua orang itu. Bicaralah. Bagaimana kau ingin mati? Li Xiu, The film was Apa yang akan kau translated lakukan? and narrated by M Media. kau berani menyentuhku. Kamar dagang 9 naga tidak akan membiarkanmu lolos. Benar sekali. Keluarga Liu tak akan membiarkan ini berlalu. Mereka pasti akan menyeret kalian semua bersama kami. Kamar dagang 9 naga dan keluarga Liao akan dihapus dari Tangseng mulai hari ini. Li Xiu, omong kosong apa yang kamu bicarakan hanya bermodal dirimu. Apakah kau pantas mengguncang kamar dagang 9 naga? Seharusnya sudah waktunya sekarang. Kamar dagang 9 naga dan keluarga Liao akan musnah. Apel, keluarga Liaoku benar-benar hancur. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Yan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku juga tidak tahu. Kamar dagang 9 nagaku juga telah dihancurkan. Berani menyentuh orang-orangku. Kau seharusnya tahu konsekuensinya. Sekarang, giliranmu. Kakak Li, aku salah. Tolong ampuni aku. Kakak Li, aku minta maaf. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Kau tahu kau salah sekarang. Terlambat. Li Xiu, aku beritahu kau. Beginganku adalah Wang Ping, ketua pavilion dari Pavilion Rahasia Langit. Aku tidak peduli kekuatan apa yang mendukungnya. Jika kau berani membuat marah ketua balai Wang Ping, kau hanya punya jalan menuju kematian. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Istirahatlah dengan tenang. Li Xiu, Wang Ping, pemimpin pavilion mekanisme surgawi. hidupmu benar-benar ulat. Kau benar-benar berhasil melarikan diri. Seperti yang diharapkan dari kepala naga Dacia. Ketua balai Wang Ping, selamatkan aku. Kalian berdua sampah. Kalian bahkan tidak bisa mengatasi Li Xiu. Tidak ada gunanya lagi kalian ada. Wang Ping, ternyata kamu dalang di balik semua ini. Li Xiu, kau seharusnya tidak kembali.
kau seharusnya mati di Pulau Ying. Atau, kau seharusnya menjalani kehidupan yang hina. The film was Mengapa kau masih kembali? translated and narrated by Mengapa? M-Media. Mengapa muncul di hadapanku lagi? Aku minta maaf. Aku mengecewakanmu. Aku kembali untuk membalas dendam. Balas dendam. Apakah kau pikir kau masih kepala naga Dacia? Hari ini aku di sini untuk mengantarmu ke kematian. Wang Ping. Pada dasarnya kau bukan tandinganku. Aku bukan tandinganmu. Baiklah, aku akan membuatmu mati hari ini. Li Xiu. Bukankah kau sangat sombong? Kita lihat mana yang lebih cepat, kamu atau senapangku. Wang Ping, apa sebenarnya yang kau inginkan? Katakan padaku, apakah kau yang mengkhianatiku saat itu? Hari ini kau akan mati sambil mengetahui kebenarannya. Akulah yang mengkhianatimu saat itu. Akulah yang membocorkan semua rahasiamu. Wang Ping, aku tidak punya permusuhan denganmu. Wang Ping, berhenti sekarang. Berhentilah bicara omong kosong. Bahkan jika kau mati posisi kepala naga, akan tetap menjadi milikku. Pergi ke neraka. Tidak. Penjaga naga pelindung kuil Dewa Perang memberi hormat kepada kepala naga. Salam kepala naga. Kepala naga, bawahanmu terlambat datang untuk menyelamatkanmu. Mohon maafkan aku. Tidak apa-apa. Wang Ping, kau dicurigai menjual informasi intelijen, pengkhianatan dan berkolusi dengan musuh, termasuk kejahatan lain seperti mencelakai kepala naga Dacia. Aku sekarang atas perintah kuil Dewa Perang menangkapmu dan mengirimmu ke pengadilan militer. Li Xiu, aku selalu selangkah di belakangmu, tapi aku menolak menerima ini. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membuatku kalah. Bahkan kau, Li Xiu, tidak bisa. Karena aku tidak bisa memilikinya. Aku akan menghancurkan segalanya. Mati. Li Xiu. Li Xiu, bangun. Li Xiu, jangan menakutiku. Li Xiu. Kamu sudah berjanji. Kita akan menikah. Kita masih harus mengadakan upacara pernikahan. Kamu belum menikahiku secara resmi dan layak. Aku mohon tolong bangun. Hyuksue berhenti mengguncangku. Kalau kamu mengguncangku lagi, aku tak akan selamat. Li Xiu. Itu luar biasa. Kamu hidup. Kamu membuatku hampir mati ketakutan tadi. Baiklah, aku baik-baik saja. Bagus. Li Xiu. Jika kamu menipuku lagi, aku akan... Kurasa aku baru saja mendengarmu berkata, kau ingin menikahiku. Tentu saja tidak. Kamu salah dengar. Aku tidak peduli, aku tetap ingin menikahimu. Apakah kamu terkejut oleh ledakan itu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak terkejut oleh ledakan itu. Aku hanya ingin menikahimu. Aku serius. Baiklah. Hyuksue, maukah kau menikahiku? Aku bersedia.